Halo semuanya, selamat datang di panduan visual kita kali ini. Anggap aja saya sebagai teman sharing atau ya mentor trading Anda hari ini. Gini, pernah nggak sih Anda lagi asik mantau chart, posisi udah lumayan profit, terus bam, tiba-tiba harga loncat liar banget berlawanan arah cuma dalam hitungan detik dan habis deh stop loss kesapu bersih. Kalau Anda pernah ngalamin momen nyesek itu, kemungkinan besar Anda baru aja ketabrak sama yang namanya rilis data inflasi. Nah, hari ini kita bakal bongkar abis misteri dibalik dua singkatan yang paling ditakuti, tapi juga paling dicari sama para trader, yaitu PPI dan CPI. Tujuan saya di sini simple banget, ngebantu Anda paham dua indikator krusial ini lewat visual yang gampang dicerna. Biar kedepannya Anda nggak cuma menghindari kesalahan fatal, tapi justru bisa manfaatin momen ini buat nyari peluang profit. Sebagai peta jalan kita hari ini, kita bakal mulai jalan-jalan santai, ngebahas gimana sih alur rantai inflasi itu sebenarnya. Terus kita kenalan sama sinyal awal yang namanya PPI, dilanjut ngobrolin kenapa The Fed tuh terobsesi banget sama CPI. Habis itu kita bandingin keduanya, masuk ke strategi tradingnya, dan saya bakal tutup dengan beberapa pesan penting biar Anda terhindar dari kesalahan-kesalahan pemula. Yuk, langsung kita mulai aja. Oke, mari kita selami topik pertama kita. Sebelum kita pusing mikirin angka sama presentasi di kalender ekonomi, kita wajib punya gambaran mental yang jelas dulu nih. Sebenarnya gimana sih inflasi itu berjalan di dunia nyata? Coba bayangin sebuah pabrik roti. Ini tuh titik awal dari efek domino inflasi, teman-teman. Di langkah pertama, produsen atau si pemilik pabrik ini tiba-tiba harus bayar lebih mahal buat beli tepung, gula, sampai bayar tagihan listrik. Terus, apa yang bakal mereka lakuin? Ya pastinya mereka bakal naikin harga jual roti itu dari pabrik kan? Lanjut ke langkah kedua, supermarket atau toko-toko yang kulakan roti dari pabrik tadi otomatis harus bayar harga yang lebih tinggi. Biar mereka tetap dapat untung, mau nggak mau mereka harus ganti label harga di rak toko jadi lebih mahal. Dan akhirnya, di langkah ketiga, efek domino itu sampai deh ke kita, para konsumen. Pas kita lagi di kasir, kita baru sadar, loh kok harga rotinya naik ya? Nah, rantai simpel dari pabrik ke toko, lalu ke dompet kita inilah yang wajib banget Anda ingat waktu kita ngebahas indikator-indikator selanjutnya. Nah, setelah kita paham rantainya, mari kita geser fokus kita ke titik paling awal dari efek domino tadi. Disinilah satu indikator penting mulai ambil peran. Kenalin nih, namanya Producer Price Index atau yang sering kita singkat PPI. Gampangnya, PPI ini adalah alat ukur yang mantau perubahan harga dari kacamata si produsen. Kalau kita ingat-ingat lagi analogi pabrik roti tadi, PPI ini ngukur inflasi di tingkat hulu atau upstream, gitu. Data ini tuh melacak biaya-biaya esensial sebelum barangnya benar-benar disentuh sama masyarakat umum. Contohnya kayak lonjakan harga bahan mentah, tarif logistik pengiriman, sampai biaya energi buat operasional pabrik. Jadi PPI merekam tekanan harga jauh sebelum barang itu dipajang di etalase toko. Dan ini nih poin pentingnya Sobat Trader. PPI itu bertindak sebagai leading indicator, alias indikator pendahulu. Kenapa bisa gitu? Ya logika bisnisnya simpel aja sih. Kalau biaya produksi di pabrik udah bengkak hari ini, kemungkinan besar banget kenaikan harga itu bakal diterusin alias dibebankan ke konsumen di masa depan. Jadi, buat trader yang cerdik, ngebaca data PPI itu ibarat pakai teropong cuaca. Data ini ngebantu kita nebak kira-kira ke arah mana sih badai inflasi ini bakal bergerak selanjutnya. Terus gimana dong ujung lain dari lantai pasokan tadi? Yaitu Anda, saya, dan kita semua sebagai masyarakat umum. Nah, di titik hilir inilah Bank Sentral mulai benar-benar melotot dan menaruh perhatian penuh. Selamat datang di Consumer Price Index atau CPI. Kalau tadi kita bilang PPI itu jagoannya di hulu, nah CPI ini adalah rajanya di hilir. Ini adalah indikator yang mengukur perubahan harga yang secara langsung dibayar sama dompet kita buat kebutuhan sehari-hari. Kita ngomongin soal harga beras, biaya sewa rumah atau kos-kosan, tiket kereta, bahkan sampai biaya potong rambut. Inilah inflasi real yang benar-benar dirasain masyarakat setiap harinya. Terus ini bawa kita ke satu pertanyaan yang sangat kritis. Coba dipikirin sebentar deh. Kenapa sih Bank Sentral, sebut aja The Fed di Amerika Serikat, itu jauh lebih peduli dan memprioritaskan CPI ketimbang PPI pas mereka lagi bikin kebijakan? Jawabannya sebenarnya sederhana. Mandat utama Bank Sentral itu kan menjaga daya beli rakyatnya. Jadi pas angka CPI ini meroket, itu tandanya biaya hidup masyarakat udah mulai mencekik. Buat mendinginkan mesin ekonomi yang udah kepanasan ini, The Fed terpaksa harus keluarin senjata pamungkas mereka, yaitu naikin suku bunga. Dan seperti yang kita semua tahu, pergerakan suku bunga ini adalah bahan bakar paling utama yang bikin pasar mata uang global bergejolak.
Wah, coba deh perhatiin angka ini, 50 sampai 150 pips. Teman-teman, ini tuh bukan target profit mingguan yang lagi kita omongin. Ini adalah ledakan pergerakan harga yang sering banget kejadian cuma dalam waktu beberapa menit aja. Tepat setelah data CPI diumumin ke publik. Mata uang utama kayak Euro USD atau USD JPY itu bisa langsung terbang tinggi atau malah terjun bebas. Volatilitas ekstrim yang kayak gini lah yang bikin momen rilis CPI bisa jadi tambang emas buat trader profesional. Tapi di saat yang sama, bisa jadi kuburan massal buat trader pemula yang asal masuk pasar tanpa persiapan matang. Nah, sampai di sini, saya yakin Anda udah mulai nangkap konsep dasarnya. Sekarang, kita jajarin deh kedua indikator ini biar jadi contekan visual yang gampang diingat tiap kali Anda buka kalender ekonomi. Yuk kita bedah tabelnya bareng-bareng. Perbedaan utamanya kelihatan dari level pengukurannya. PPI itu kan ngukur harga di tingkat produsen, sementara CPI ngukur harga di tingkat konsumen. Dari jenis inflasinya, PPI itu inflasi hulu, dan CPI inflasi hilir. Soal waktu rilis, PPI itu biasanya keluar lebih dulu di kalender ekonomi tiap bulannya. Karena dia rilis duluan, sifat sinyal pasarnya jadi prediktif, alias ngasih kita petunjuk awal. Sementara CPI, ya dia bintang utamanya, data utamanya. Terus gimana efeknya ke forex? Rilis PPI biasanya ngasih dampak yang moderat lah buat dolar AS, nggak terlalu gila. Tapi CPI, kayak yang baru aja kita bahas, super volatil. Terakhir, buat para petinggi The Fed, PPI itu cuma referensi sekunder, sedangkan CPI adalah acuan paling primer buat mereka nentuin suku bunga. Udah kelihatan banget kan bedanya? Punya pengetahuan itu emang bagus banget, tapi tahu gimana caranya ngehasilin cuan dari pengetahuan itu jelas jauh lebih bagus kan? Mari kita bawa teori tadi ke ranah praktik. Kita intip gimana sih trader pro ngehubungin titik-titik data ini. Coba perhatiin skenario timeline ini. Bayangin, di titik 1, data bulanan PPI diumumin dan angkanya tiba-tiba naik mengejutkan. Dari 0,3% lompat ke 0,9%. Wah, biaya pabrik lagi bengkak nih. Karena trader tahu ini adalah leading indikator, masuklah kita ke titik 2, di mana pasar langsung berekspektasi, wah, minggu depan pas data CPI rilis, pasti angkanya ikutan lompat nih. Terus, apa aksi mereka di titik 3? Trader yang smart nggak bakal nunggu sampai minggu depan. Mereka udah mulai curi start buat beli dolar AS atau USD lebih awal. Kenapa? Karena mereka yakin The Fed bakal ngerespons CPI yang tinggi nanti dengan nahan suku bunga tetap tinggi. Dan boom, di titik 4 saat data CPI beneran dirilis dan sesuai ekspektasi angkanya meroket, nilai USD langsung terbang. Trader yang udah open posisi buy sejak titik 3 tadi, tinggal kipas-kipas panen profit. Inilah seninya manfaatin PPI sebagai sinyal awal. Oke, sebagai teman sharing yang nggak mau lihat Anda kehilangan modal dari hasil keringat sendiri, saya merasa wajib banget nih ngasih beberapa aturan emas. Tahu arah harga itu penting, tapi bertahan hidup di ganasnya market forex itu jauh lebih penting, teman-teman. Ini dia 4 aturan krusial yang wajib Anda catat. 1. Jangan keburu reaktif cuma sama satu data aja. Pantau tren PPI itu selama 2 atau 3 bulan berturut-turut buat dapetin konfirmasi arah inflasi yang benar-benar valid. 2. Kalau Anda pemula yang gak suka jantungan ngelihat chart yang naik turun gila-gilaan, mending gunain momen rilis TPI aja buat ambil posisi swing trading jangka menengah yang jauh lebih aman, ketimbang maksain ikut taruhan pas rilis CPI yang super volatil. 3. Manfaatin elemen kejutan dari data PPI buat ngukur sentimen hawkish atau ekspektasi pasar terhadap kenaikan suku bunga sedini mungkin. Dan aturan keempat, ini yang paling penting. Fundamental itu cuma ngasih tahu Anda arah mata anginnya, tapi pastikan Anda selalu kombinasikan dengan analisis teknikal buat nentuin di titik harga berapa sih Anda harus masuk pasar. Dan sampailah kita di satu pemikiran penutup buat sesi panduan visual kita kali ini. Analisis fundamental itu memberikan arah pergerakan, tapi analisis teknikal lah yang memberikan waktu masuk yang tepat. PPI dan CPI itu ibarat kompas fundamental Anda buat mendeteksi badai dolar AS yang bakal datang. Tapi ingat, chart support dan resistance di layar Anda itu adalah peta yang ngasih tahu di mana tempatnya Anda harus melangkah. Pertanyaannya sekarang, setelah Anda tahu rahasia di balik data inflasi ini, udahkah Anda menggabungin kedua seni analisis ini ke dalam rutinitas trading harian Anda? Jangan biarin pasar yang ngedikte nasib Anda ya, pakai pengetahuan ini buat selalu selangkah lebih maju. Terima kasih banyak udah luangin waktu belajar bareng saya hari ini, dan sampai jumpa di panduan kita selanjutnya. Pastikan trading dengan aman.